Hello, student. How are you today? I hope you can be ready for our meeting today because we are going to talk about introduction and conclusion. So in writing, we really need to know what we want to write in introduction and how we conclude our writing. And about the introduction and conclusion themselves, we are going to learn that deeper now. So I want you to open your book first and find the page about introduction and conclusions. Okay, so let's just now check this out. Okay, so introductions and conclusions are very important for you when you want to write essay or academic writing because those are very important parts. In introduction, what we have to do, and in conclusion, what we have to conclude. Those questions, you need to really know how to answer that. Now, let's see, check your book. An effective introduction explains the purpose and scope of the paper to the reader. Jadi, introduction yang efektif itu menjelaskan tujuan dan skop dari paper kamu ke pembaca. The conclusion should provide a clear answer to any question asked in the title, as well as summarizing the main points. Dan conclusion ini seharusnya menyediakan atau memberikan jawaban yang jelas terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada judul. Nah, sama halnya dengan mensummary main point-nya. Dan untuk coursework, ya, both introductions and conclusions are normally written after the main body. Kalau kamu penulisannya dalam bentuk coursework, bentuk introductions and conclusions ini pada normalnya, pada umumnya ya, ditulis setelah kamu menyelesaikan main body. Oke, dengan begitu kamu bisa menentukan introduction-nya apa, lalu conclusion-nya apa. Now we go to introduction contents. Okay. Introductions are usually no more than about 10% of the total length of the assignment. Therefore, in a 2,000 word essay, the introduction would be about 200 words. Jadi yang namanya introduction ini ya tidak lebih dari 10% dari total panjangnya esai kamu. Oke, jadi kalau ada 2.000 kata esai kamu ini, introduction kamu itu nggak lebih dari 200 kata. Oke, jadi kamu harus bisa mengukurnya. Kira-kira kalau main body kamu ini sebegini loh poinnya, totalnya harus 100. Berarti introduction nggak boleh lebih panjang dari main body kamu. Oke? Okay, what is normally found in essay introduction? Choose from the list below. Ada I and ada 1 sampai 7 sampai 8. A definition of any unfamiliar terms in the title. Apakah ini ada di introduction? Saya mau kamu menjawabnya nanti di I Learn. Your opinions on the subject of the essay ada nggak di introduction? Mention of some sources you have read on the topic. Sebutkan beberapa sources atau sumber yang kamu sudah baca di topik. Apakah ini ada di introduction? A provocative idea or question to interest the reader. Ide yang provokatif atau pertanyaan yang provokatif untuk menarik pembaca. Apakah ini ada di introduction? Your aim or purpose in writing. Tujuan kamu dalam menulis. Apakah ada di introduction? The method you adopt to answer the question, ya metode yang kamu pakai untuk menjawab pertanyaan, apakah ini ada di introduction, yes or no, kamu decide.
Some brief background to the topic, beberapa background yang rinci, yang detail terhadap yang how to say briefly, ya, terhadap topik, apakah ada di bagian introduction atau tidak, and the limitations you set to yourself. Nah, bentuk-bentuk batasan-batasan yang kamu sudah set sendiri untuk pembahasan di introduction kamu, apakah ada di situ atau tidak. Oke, silahkan dijawab di iLearn. Oke. Nah, sekarang coba lihat ini. Read the extracts below from introductions to articles and decide which of the function listed above 1 to 8 they are examples of. Jadi setelah kamu menyelesaikan ini, ya, yes or no, and then kamu cek exercise B. Di sini saya mau kamu baca dari 1 sampai 8 ini. No, 1 sampai 6 dan cocokkan 1 sampai 6 ini masuknya tuh ke fungsinya tuh berdasarkan apa di sini, mana yang sesuai di sini. Oke? Nah, coba kamu kerjakan sendiri. Saya akan cek nanti hasilnya. Okay, then we go to introduction structure. Nah, struktur dalam introduction ini apa? So not every introduction will include all the elements listed above. Gak semua yang namanya introduction itu akan menggunakan semua elemen yang tadi disebutkan, ya. So, which are essential and which are optional? Mana yang penting, mana yang optional? Okay. So there is no standard pattern for an introduction, since much depends on the type of research you are conducting and the length of your work, but a common framework is immediate. Jadi nggak ada standar atau pola standar untuk introduction itu, ya. Selama kamu semenjak ini bergantung kepada tipe dari penelitian kamu atau panjangnya esai kamu, ya. Ini tergantung saja bentuk polanya. Jadi pada umumnya common framework-nya seperti ini. Ya, ada definition of key terms kalau dibutuhkan, ya, definisi untuk istilah-istilah penting kalau dibutuhkan, relevant background information, informasi latar belakang yang relevan, review of work by other writers on the topic, review dari work, mungkin sama halnya dengan penulisan-penulisan lain, ya, oleh penulis lain di topik. Purpose or aim of the paper, tujuan dari penulisan atau papernya, your methods and the results you found, metode dan result yang kamu temukan, and the limitations you imposed, bentuk-bentuk batasan-batasan yang memang kamu bahas, lalu the organization of your work, organization dari penulisan kamu. Okay, study the extracts below from the introduction to an essay titled Evaluate the Experience of E-Learning for Students in Higher Education. So, coba kita pelajari, ya. Di sini ada dikasih titel, judul titel. Evaluate the experience of e-learning for students in higher education. Nah, coba lihat di bagian A. Certain words or phrases in the title may need clarifying because they are not widely understood. Beberapa kata-kata tertentu atau frase tertentu pada judul ini, ya, mungkin butuh diganti, oke, atau dijelaskan lagi, dirubah, disesuaikan karena tidak semuanya itu bisa dipahami. Nah, coba lihat. There are a range of definitions of this term, but in this paper, e-learning refers to any type of learning situation where content is delivered via the internet. Jadi, ada beberapa memang beberapa range definitions dari istilah ini, tapi bentuk e-learning yang dipakai di sana, ya, itu refers pada semua jenis pembelajaran yang menggunakan internet. Jadi bentuk e-learning di situ seharusnya tidak digunakan atau dibuat lebih spesifik lagi. So, bisa membuat limitation-nya itu lebih jelas, kok penulisannya lebih jelas. Oke, ini di judulnya. Oke.
Kamu bisa lihat unit 25 untuk bagian definition cari di buku kamu. Or B. It is useful to remind the reader of the wider context of your work. This may also show the value of the study you have carried out. Jadi ini perlu juga untuk mengingatkan reader, pembaca, dari konteks yang kamu buat ini, konteks yang lebih besar dari yang kamu buat ini ya. Nah, di sini juga perlu juga menunjukkan value of the study you have carried out. Apa sih sebenarnya value dari studi yang kamu tunjukkan di situ. Learning is one of the most vital components of the contemporary knowledge-based economy. With the development of computing power and technology, the internet has become an essential medium for knowledge transfers. Nah, ini di sini diberikan contohnya penjelasannya untuk bentuk struktur B. Coba lihat yang C. While a longer article may have a separate literature review, in a shorter essay, it is still important to show familiarity with researchers who have studied in this topic previously. This may also reveal a gap in research that justifies your work. Jadi, while longer article, untuk artikel yang lebih panjang, jadi bentuk review literature-nya itu dipisah, oke? Nah, untuk yang lebih pendek, ini penting sekali untuk menunjukkan bentuk samanya dengan si researchers ini yang sudah memang menggunakan topik atau mengkaji topik yang sama sebelumnya. Oke, jadi kalau short essay-nya boleh langsung. Oke, kalau longer essay-nya, artikelnya, dipisah dia. Jadi nanti ada lagi subheading khusus untuk literature review-nya. Biasanya yang begini itu di report ya, itu untuk longer article or journal or skripsi, thesis, nanti ini berpisah sendiri literature review-nya. Oke, jadi dengan begitu kita bisa melihatkan dalam penulisan kita gap-nya dalam penelitian itu lebih jelas seperti apa part-partnya, seperti itu. Nah, di sini contohnya bentuk literature review-nya. Various researchers, Webb and Kirstein, 2003, Honig et al., 2006, have evaluated e-learning in a healthcare and business context, but little attention so far has been paid to the reactions of the students in higher education to this method of teaching. Nah, ini masih di bagian introduction ya. Lalu kamu masukkan deh the aim of your research. Must be clearly stated so the reader knows what you are trying to do. Setelah kamu masukkan literature review kamu, di mana sebelumnya kamu sudah menyampaikan ke reader bentuk hal yang memang konteks kamu apa gitu ya, yang harus kamu tunjukkan dalam penulisan introduction kamu, penulisan paper kamu. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan literature review, lalu dilanjutkan dengan aim of your research, tujuan research kamu ini apa, pastikan clear di sana, jadi readers tahu kamu itu ngelakuin apa gitu. The purpose, bentuknya seperti ini. The purpose of this study was to examine students' experience of e-learning in a higher education context. Nah, ini bentuk purpose-nya kamu sebutkan di sana setelah literature review. Nah, setelah purpose, kamu masuk ke method. Method yang kamu gunakan dalam proses ini apa, oke? Dalam membantu mencapai tujuan kamu itu apa. Contohnya untuk topik tadi ya, a range of studies was first reviewed and then a survey of 200 students from a variety of disciplines was conducted to assess their experience of e-learning. Nah, selesai dengan metode, you cannot deal with every aspect of this topic in an essay, so you must make clear the boundaries of your study. Kan paling luas banget tuh ya pembahasannya kalau mengenai e-learning-nya. Jadi kamu harus membuat boundaries or batasan-batasan dari kajian kamu. How to say that? Contohnya, clearly a study of this type is inevitably restricted by various constraints, notably the size of the student sample, and this was limited to students of pharmacy and agriculture. So boundaries dari kajian kamu adalah students di pharmacy and agriculture. Quite clear, right? Then,
Masuk ke bagian terakhir. Understanding the structure of your work will help the reader to follow your argument. The paper is structured as follows. The first section presents an analysis of the relevant research and focusing on the current limited knowledge regarding to students' experience. And the second part apa? Jadi memang strukturnya itu gampang sekali membuat reader mengikuti argumen kamu. Jadi untuk struktur introduction kamu di sini sudah dijelaskan. Pertama, untuk contoh topik title-nya ini ya. Pertama yang harus kamu lakukan kata-kata yang memang beberapa kata yang memang perlu diganti ya, diklarifikasi di bagian awal, oke? Untuk how to say to support your title. Lalu setelah itu masuk ke bagian bentuk konteksnya itu apa ya? Yang mau kamu sampaikan? Sebutkan di sana, lalu kita masuk ke bagian literature review-nya, and then tujuan penulisan kamu, and metode kamu yang kamu pakai apa, and then tentukan boundaries kamu, batasan kamu di mana, lalu make sure structure dalam penulisan kamu itu membuat si reader ini mengikuti argumen kamu. Jadi orang tahu, oh ini nih bentuknya nih, ini tahap-tahapnya nih, gitu ya. Then we get to opening sentences. Nah, gimana sih caranya membuka kalimat? So it can be difficult to start writing an essay, but especially in exams, hesitation will waste valuable time. Untuk memulai menulis itu memang banyak ragu-ragunya ya, apalagi kalau ini exam. Exams ini kan waktunya ada ya, jadi lama mikir, bingung mau nulis apa dulu di awal sebagai pembuka, nah itu sama aja buang-buang waktu. Jadi the first few sentences should be general but not vague to help the reader focus on the topic. Harus general tapi jangan terlalu general ya, beberapa sentence di awal. Nah, pastikan kamu menulis bentuk opening ini tujuannya untuk membantu reader itu fokus pada topik kamu. Nah, ini ada beberapa contoh yang biasa dipakai. Menggunakan time phrase currently, lalu masukkan topik kamu apa, and then kembangkan. Currently, the control of water resources has emerged as potential cause of international friction. Nah, boleh, ini bisa dibuka ya dengan bentuk ini. Or you can use time phrase seperti since 2008, electric vehicles have become a very serious commercial proportion. Boleh. Jadi intinya letak time phrase and then topik kamu apa tadi di bagian title and then develop lah dia. Okay? So it is important to avoid opening sentences that are over general. Hindari ya, penting sekali untuk menghindari kalimat pembuka ini yang terlalu general ya, over general. Coba bandingkan ini. Nowadays, there is a lot of competition among different providers of news. Sama, newspapers are currently facing strong competition from rival news providers such as the internet and television. Mana yang overgeneral ya? Kita lihat di sini ini yang overgeneral ya. Ya, kita nggak tahu provider newsnya apa, and then among different providers newsnya yang mana, okay? So, kalau di bagian yang kedua, jelas ya newspapersnya itu compete dengan apa? Dengan internet and television. Jadi jelas. Jadi pastikan dalam opening sentences jangan membuatnya over general. Okay? Juga kamu bisa menggunakan bentuk pola yang ini, time phrase, topic, and development. Okay. Then I want you to please write introductory sentences for 3 of the following titles. Ada 4, pilih 3 ya. How important it is for companies to have women as senior managers. Coba kamu pikirkan bagaimana caranya memulai dengan time phrase dulu, masukkan topik, and then development. Begitu juga dengan B, are there any technological solutions to global warming? Or yang C, what can be done to reduce infant mortality in developing countries? And compare the urbanization process in 2 contrasting countries. So, choose 3 out of 4 buat introductory sentences-nya. Seperti tadi sudah diberikan contoh, time phrase-nya masukin dulu,
and then go with topic and development. Itu untuk opening sentence. And then kamu lanjutkan dengan bentuk-bentuk yang sudah kita pelajari di introduction structure. Jadikan dia bentuk introductory sentences. 1 paragraph, okay? I will help you just one dari 4. So then ini juga ada practice menulis esai. Okay, look at this. Use the notes below to write the introduction in about 150 words. It is not necessary to refer to sources in this exercise. Okay, nggak terlalu perlu juga untuk merujuk ke sources ini, tapi ini contohnya ya. Gunakan notes di bawah ini untuk menulis introduction dalam 150 kata. Yang pertama, definition, higher education, university education, sama. And then backgroundnya, increasing demand for HE worldwide puts pressure on national budgets. More, tandanya, berarti lebih. Many states seek to shift costs to students. In most countries, degree. Same with key to the better jobs and opportunities. And bagian purpose-nya, to decide if access to HE should be restricted or open to all given cost involved. And methodnya di sini sudah juga dijelaskan, and then limitation. Nah, jadikanlah ini dibantu ya. Untuk practice A, jadikan ini menjadi esai, oke? 1 esai. So, ini sudah ada bantuannya, jadi kamu buat dia menjadi 1 esai, oke? Now we go to conclusions, ya. So, what is in conclusion? Conclusions tend to be shorter and more diverse than introductions. Okay, conclusions ini cenderung lebih pendek dan lebih beragam dibandingkan introduction. Some articles may have a summary or concluding remarks. Beberapa artikel mungkin memiliki summary atau keterangan untuk concluding remarks. Sama dengan summary or conclusion. But student papers should generally have a final section that summarizes the arguments and makes it clear to the reader that the original question has been answered. Tapi dalam penulisan papernya, mostly student ya, seharusnya secara umum memiliki final section yang meringkas argumen-argumen yang mereka sudah buat di dalam penulisan esai mereka, and makes it clear, ya, diperjelas kepada reader bahwa original question-nya sudah terjawab. Oke, so which of the following are generally acceptable in conclusion? So menurut kamu dari yang A sampai H ini mana yang acceptable dalam conclusion? Oke, cek. A statement showing you how your aim has been achieved. Statement yang menunjukkan bahwa bagaimana aim kamu, tujuan kamu telah dicapai. Apakah ini acceptable in conclusion? Silakan dijawab. And a discussion of the implications of your research. Diskusi implikasi dari research kamu. C. Some new information on the topic not mentioned before. Beberapa informasi baru dari topik yang tidak disebutkan sebelumnya. Apakah ini acceptable in conclusions? A short review of the main points of your study. Review pendek terhadap main point dari kajian kamu. Some suggestions for further research, beberapa saran untuk penelitian lebih lanjut. The limitations of your study, batasan-batasan dalam kajian kamu. Comparison with the results of similar studies, okay, perbandingan dengan hasil dari kajian-kajian yang serupa. A quotation that appears to sum up your work, sebuah quotation, ya, quote, yang muncul untuk meringkas penulisan kamu. Apakah ini acceptable atau tidak? Then after that, match the extracts from conclusion below with the acceptable components above. Coba cocokkan ya conclusions di bawah ini, ya ekstraknya, bagiannya, dengan bagian komponen yang disebutkan di atas, yang memang acceptable ya setelah kamu periksa. Contohnya, A itu bagian A ini acceptable di dalam conclusion. Nah, A ini sama dengan 6. Jadi A itu contohnya yang 6 ini. Nah, ini bentuk yang A di practice tadi. Nah, lanjutkan. Oke, ini practice B. Ini sudah kita pelajari bagian organizing paragraph sebelumnya.
and then kamu disuruh membuat concluding paragraph yang men-summary main points dan menjawab pertanyaan di title IE, or high rates of home ownership bad for the company economy, discuss any implications. I don't know whether it is in Ireland or not, yeah. Okay. So, selesai about conclusion. So, point di conclusion adalah you cannot write the conclusion longer than your introduction. Dan di conclusion ini make sure apapun yang sudah kamu sebut sebelumnya, bagian question yang sudah kamu sebutkan sebelumnya di bagian introduction terjawab sudah di bagian conclusions. Okay, so I think that's all for introduction and conclusion. I want you to please make some notes before you start our discussion. I want you to please ask me the questions regarding to introduction and conclusions yang kamu tidak paham, because you are going to write a lot and I want you to understand how to start the introduction and then how to close it, the conclusion. Okay, so thank you so much for your attention. I will see you again in the next meeting. Thank you and bye-bye.